Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Nasib oknum TNI AL bernama Jumran terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan seorang jurnalis di Banjarbaru yakni Juwita. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum almarhumah yakni Muhammad Pazri pada Senin 7 April 2025 lalu. Pazri mengatakan bahwa Jumran telah menyusun rencana pembunuhan terhadap Juwita 1 bulan sebelum aksinya. Menurutnya, Jumran telah menyusun rencana pembunuhan itu dengan rapi. Dari proses rekonstruksi yang dilakukan sebelumnya, disebutnya pelaku diduga melakukan pembunuhan itu secara sadar, terencana, dan juga amat rapi. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa tindakan mencurigakan tersangka saat rekonstruksi. Dari penggunaan sarung tangan, pembelian air untuk menghilangkan sidik jari, hingga penempatan jenazah korban agar seolah-olah mengalami kecelakaan. Atas hal tersebut, Pazri menegaskan ancaman hukuman bagi pelaku yang pantas adalah hukuman mati. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa tindakan mencurigakan tersangka saat rekonstruksi tersebut. Selain itu, atas hal ini, Pazri berharap dari pihak keluarga Juwita, ini juga disebutnya ingin pelaku dihukum seadil-adilnya. Jadi tadi diantaranya sepakat kita poinnya adalah ini merupakan pembunuhan berencana. Sehingga pesan korban pun dan kawan-kawan aliansi jurnalis kan ini harus dihukum mati. Jadi dimaksimalkan itu yang kita kawal bersama. Yang kedua adalah berkaitan dengan memang ada beberapa adegan. Jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga. Dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Yang namanya rekonstruksi sudah jelaskan bahwa ini merupakan serangkaian penyidikan kan, mencari peristiwa, dikaitkan dengan alat bukti dan dikaitkan dengan saksi-saksi. Nah harapan kita, ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah, nanti kami ungkap lebih dalam hal itu karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah dalam rekonstruksi tadi analisis kami setelah melihat 33 adegan berkaitan dengan tempus dan waktu-waktu kejadian. Ketika rekonstruksi tidak menyebutkan pukul berapa, hari, tanggal 22. Timeline yang kami pegang ketika saksi di BAP 10 CCTV kelihatan jam berapa juga kelihatan. Jadi timeline singkat itulah yang sifat kami ke depan yang ingin kita dalami bersama, yang kami ingin berikan kepada penyidik. Yang keempat yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan kami mendorong kepada penyidik agar secepatnya untuk melakukan proses tes DNA terhadap cairan yang ada kemarin yang kami sampaikan itu. Itu dites kelihatan dari tersangka itu kan setelah melakukan pulang handphonenya ada di dia di balik papan pada saat itu. Kenapa itu dijadikan alat bukti? Kalau datanya hilang, dibuka bisa dengan forensik digital data, pengembalian data. Itu pernah kami lakukan seperti penyadapan lah. Buka itu nanti akan terang benderang. Ini yang kami dorong ke depan untuk berkolaborasi dengan penyidik seperti itu. Mudah-mudahan konstruksinya harus diulang, Pak. Berarti kalau begitu. Ya tidak, dalam hal itu kan kembali kepada penyidik. Kan rekonstruksi adalah melengkapi saja. Terkait GPS Bang untuk timeline